I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Mita Kurnia dari kelas 4D jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bani Umayyah, khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Saat kita membahas tentang masa kejayaan Islam, maka tidak terlepas dari masa perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam digantikan oleh para sahabat atau biasa disebut masa Khulafaur Rasyidin. Pemimpin Khulafaur Rasyidin disebut dengan khalifah. Para khalifah ini terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah kepemimpinan para khalifah ini berakhir, kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Masa ini sering disebut juga sebagai khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama terjadi di Damaskus dan periode kedua di Andalusia, yakni Spanyol yang sekarang. Lalu bagaimana sejarah berdirinya Umayyah? Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sering dijuluki sebagai Muawiyah I dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya yaitu pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara itu, ibu kota Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Nah, kepemimpinan Islam atau kekhalifahan itu harus berasal dari kaum Quraisy yang mana masih berasal dari silsilah Nabi Muhammad SAW. Silsilah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf ini bertemu dengan Nabi SAW pada Abdul Manaf. Berdirinya Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafaur Rasyidin itu ada pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami kemunduran, terutama saat Ali bin Abi Thalib wafat dalam serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan di periode kedua. Setelah itu, kepemimpinan tidak langsung serta-merta beralih ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Awalnya, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi pada tahun 661 Masehi, Hasan mundur. Kemunduran Hasan ini menyebabkan kekhalifahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Bani Umayyah berdiri, ibu kota kerajaan Madinah dipindah ke Damaskus yang terletak di kota Syam. Dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abu Sufyan atas peristiwa Perang Siffin, bagian dari Perang Saudara Islam I akibat terbunuhnya Utsman bin Affan tadi, tapi juga karena pemikiran kuat Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun masa depan dan dukungan orang-orang Suriah. Selanjutnya, bagaimana khalifah pada masa Bani Umayyah itu? Nah, pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan seluruh rakyat Damaskus diwajibkan untuk setia pada anaknya, Yazid. Selain itu, pejabat dan pada dinasti ini berasal dari keturunan Arab. Muawiyah I memiliki banyak pengalaman di bidang politik. Ia pernah memimpin pasukan dalam penaklukan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Saat menjabat sebagai gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan juga membawahi Palestina dan Mesir. Pada awal Muawiyah I menjabat, wilayah pemerintahan diperluas sampai ke India. Total ada 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, pasukan pengepung Konstantinopel berhasil ditarik. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan diatur dengan mengangkat pejabat khusus yang disebut Sahib al-Haraj.
Lalu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, daerah kekuasaan Bani Umayyah diperluas. Al-Walid bin Abdul Malik berusaha memperluas wilayahnya hingga ke Afrika Utara, yaitu ke Al-Aqsa dan ke Andalusia atau Spanyol. Perebutan Andalusia ini dipimpin oleh Panglima Perang Musa bin Nusayr dengan mengirim Tariq bin Ziyad. Lalu Selat Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar, berhasil direbut oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa kejayaan Bani Umayyah. Masa kejayaan Bani Umayyah ditandai dengan terjadinya kemajuan tata kelola dalam berbagai bidang. Perkembangan terjadi pada bidang pemerintahan, sosial, hukum, ekonomi, keagamaan, hingga pendidikan. Lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, di bidang pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan di masa Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas dibagi ke beberapa provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang diangkat langsung oleh Khalifah. Selain itu, terbentuk juga beberapa lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Diwan. Lembaga Al-Khatib melakukan segala urusan administrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat sekretaris negara, sekretaris pendapatan negara, sekretaris militer, hingga sekretaris kepolisian. Sedangkan Al-Hajib mengurus pengaturan pejabat dan siapapun yang ingin bertemu dengan Khalifah. Sementara Diwan berisi beberapa departemen di antaranya. Yang pertama ada departemen yang mengurusi surat-surat negara, kemudian lembaga pencatat semua keputusan Khalifah, lalu ada departemen yang mengelola pendapatan negara, ada layanan pos, dan juga lembaga pertahanan militer. Yang kedua ada bidang hukum, di mana sistem hukum pada masa Bani Umayyah dibuat sesuai tuntunan Al-Quran, sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama saat melakukan penghakiman terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, pada bidang sosial. Di bidang ini, hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Akhirnya lahir banyak kreativitas baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada bidang ekonomi, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Salah satu contoh pelabuhan yang terlihat perkembangannya yaitu Basrah di Teluk Persia. Di sana, perdagangan ramai dan semakin makmur. Selain itu, pada masa Bani Umayyah, dicetak mata uang khusus. Lapangan kerja juga semakin banyak, gaji tetap mulai diterapkan, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya hubungan masyarakat Muslim yang lebih harmonis. Kemudian pada bidang keagamaan, di mana kehidupan masyarakat di masa ini tentu dipengaruhi oleh Islam. Banyak bangunan artistik yang dibangun memenuhi kota, gaya Persia dipadu dengan nuansa Islam terlihat kental pada setiap sisi bangunan. Masjid Agung yang terkenal adalah Masjid Damaskus. Selain itu, banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan, seperti tafsir, hadis, dan hukum Islam. Di masa ini lahir juga ilmu-ilmu baru seperti nahwu, bahasa, dan juga sastra. Kemudian, pada bidang pendidikan, di mana dinasti Umayyah memiliki jasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pusat aktivitas ilmiah dilakukan di masjid. Banyak diskusi dilakukan di masjid, tidak hanya itu, pembelajaran syair, sejarah, akidah, dan lainnya juga banyak dilakukan di sana. Pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai daerah adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Setelah dalam beberapa kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah berada di masa kejayaannya, akhirnya runtuh juga. Apa yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah? Perpecahan terjadi pada masa kekhalifahan Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah.
Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Safah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Dalam perang tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Akibatnya, Marwan bin Muhammad kabur mencari perlindungan. Ia lari ke barat, namun ditangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir. Ternyata tidak sampai di situ. Saat dikira seluruh keluarga Umayyah terbunuh dalam perang tersebut, ternyata ada satu orang yang berhasil lolos. Siapakah dia? Nah, namanya itu Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah. Ia melarikan diri ke Spanyol. Nah, disanalah pemerintahan Islam itu akhirnya didirikan kembali. Sekian penjelasan dari saya mengenai peradaban Islam Bani Umayyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3